Kataji itu adalah dalam bahasa Sunda artinya terpesona. Tapi ada juga itu nama anak saya, Aji. Jadi kata Aji, mama kuenya enak, jadi dijual aja. Jadi saya ngasih namanya Kataji. Gitu. Nah ini sebetulnya saya usaha itu udah sejak tahun 2011. Tapi kalau dari waktu itu mah masih iseng-iseng, jadi belum diseriusin. Dan ternyata setelah saya pikir-pikir makin kesini kok dagangan saya makin laku. Tiba-tiba ini jadi tercetus untuk diseriusi ketika awal pandemi. Tahun 2020 itu awal pandemi saya jadi berpikir karena saya banyak di rumah kan waktu itu. Saya banyak di rumah. Jadi saya punya keinginan untuk mengolah yogurt dan susu murni itu menjadi sebuah olahan turunannya gitu. Makanya saya buat produk yang menggunakan susu dan yogurt. Tapi sekarang yang diunggulkannya adalah cookies. Saya sangat berharap satu saat gitu produk saya ini bisa jadi alternatif oleh-oleh dari Sukabumi. Kesulitan sejauh ini saya merasa saya belum menemukan kesulitan yang berarti ya, karena mungkin usaha cake dan cookiesnya juga belum lama diseriusinya, baru dari tahun 2020. Jadi sejauh ini saya belum menemukan kesulitan berarti karena bahan baku juga dari lokal gitu kan. Kemudian kalau permodalan saya merayap aja sih Mas, tidak terlalu muluk-muluk. Jadi saya pergunakan, untuk saat ini saya belum dapat bantuan dari mana-mana nih. Jadi masih mandiri, segala sesuatunya oleh sendiri. Jadi sejauh ini permodalan pun saya pergunakan sumber daya yang saya miliki, dan perkembangan usahanya dari keuntungan saya investkan untuk barang-barang yang bisa dibuat untuk perkembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Updaters, balik lagi bersama saya Oksa Batiar Kamsyah di program Bincang Bisnis Sukabumiup.com. Di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang inspirasi dari Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, yaitu dari Liseli yang membuat produk yogurt. Nah, kali ini kita masih kedatangan dari keluarga besar Liseli, yaitu sudah datang Ibu Elis yang ternyata mengembangkan produk yogurt ataupun sejenisnya ke dalam produk-produk lain yang tidak kalah menarik, yang pantas untuk dicicipi oleh updater semuanya. Mungkin selamat datang dulu kepada Ibu Elis di Sukabumi Update, Ibu. Kita ingin ngobrol lagi. Sebelumnya kita ngobrol sudah dengan Ibu ya, dengan Ibu Yayat ya, tentang perjalanan Liseli awal-awal. Sekarang saya ingin membahas tentang apa sih perkembangan dari produk yang pertama diluncurkan itu, dan saya sudah lihat beberapa barangnya sudah ada di depan ini. Mungkin bisa disampaikan oleh Ibu sendiri seperti apa gitu. Iya, saya perkenalkan diri dulu ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elis Ade Nuryati. Saya owner dari Kataji Cake and Cookies. Ya, saya langsung bahas bahwa usaha saya ini adalah sebenarnya merupakan perkembangan dari usaha ibu saya yang Liseli itu kan dia punya produk yogurt. Jadi menurut saya ini sebuah potensi yang harus dikembangkan, dan saya rasa karena ibu saya kan hanya membuat saat itu ya yang dikembangkannya itu yogurt. Jadi saya berpikir gimana caranya dari yogurt dan dari susu yang melimpah di daerah Selabintana bisa menjadi produk yang mempunyai nilai jual yang lebih ya, dan kemudian ada variasi produk. Jadi saya sebetulnya kalau merintis usaha ini sudah lumayan lama ya gitu, dari tahun 2011 saya sudah mulai ngolah ini, ngolah itu dan sebagainya, sampai saya menemukan satu jenis produk yang ini yang terbaik yang harus saya lanjutkan gitu. Oke, Bu, kalau saya tarik benang merah karakter Ibu Yayat, sang ibu dan juga Ibu Elis ini kan dulu Ibu Yayat mengembangkan susu menjadi yogurt gitu, artinya kan menambah nilai. Sekarang Ibu mengembangkan yogurt menjadi produk lain. Berarti kan ada semangat inovasi di situ. Apa yang melatar belakang Ibu masih punya semangat itu? Bagaimana dorongan keluarga sehingga Ibu bisa semangat seperti ini? Kalau yang namanya semangat, setiap orang juga memang harus bersemangat ya, dan yang mendorong saya itu pastinya
dari keluarga adalah lihat dari ibu dan bapak saya, mereka ini adalah pendorong orang-orang untuk mau berusaha. Saya anaknya masa sih tidak terdorong gitu, walaupun memang beliau kalau memotivasi kan pasti keluar gitu kan dengan program mengajak orang lain untuk usaha. Tapi saya anaknya yang ada di rumah gitu dekat dengan mereka, saya otomatis terdorong untuk mau berusaha. Masa sih kita yang serumah bisa serumah malah tidak melakukan apa-apa gitu ya. Oke Bu, tadi dengan berbagai inovasi Ibu saya lihat sudah ada beberapa produk di sini, mungkin bisa disampaikan juga dari yogurt itu apa aja yang Ibu kembangkan itu? Dari di Kataji Cake and Cookies ini produknya banyak. Jadi sebetulnya dari yogurtnya itu sendiri saja kami itu mengembangkan varian baru dari minuman yogurtnya. Baru kalau Daily Sally kan hanya menjual basic ya, yogurt basic yang memakai perisa buah gitu ya. Hanya 5 rasa. Di saya itu jadi ada 12 rasa. Kemudian ada dengan menggunakan chia seed, ada yang menggunakan jelly. Jadi saya ada inovasi untuk penyajian yogurtnya. Selanjutnya untuk yang diolah, saya kan kebanyakan memang olahan saya seperti ini nih ya Mas ya. Nah ini adalah cookies yogurt ya. Ini cookies yogurt. Dan ini sih ini khas dari kami. Dan saya melakukan penelitian ini tidak mudah karena saya terus terang saya bukan ahli kue ya. Saya otodidak di bidang perkuehan, jadi membutuhkan waktu yang lama dan percobaan try and error-nya tuh begitu lama gitu sampai akhirnya menemukan resep. Jadi sebagian besar dari produk saya itu adalah hasil karya saya sendiri. Adapun produk yang dari susu dan yogurt itu selain cookies ya, cookies itu sebagian besar cookies saya menggunakan yogurt dan susu murni. Kemudian ada juga cake atau bolu, ada bolu yogurt, ada brownies yogurt. Selain itu kami juga membuat cireng susu. Turunannya masih ada susu? Masih ada yang namanya cireng susu, dan setelah cireng susu saya kembangkan produk terbaru, keripik cireng susu. Tetap ada susunya. Tetap ada susunya. Selain itu kami juga ada susu goreng dan yogurt goreng. Susu goreng ya, Woy? Iya, susu goreng dan yogurt goreng. Jadi bentuknya tuh seperti nugget ya kalau bentuk fisiknya. Tapi ketika digigit itu di luarnya renyah, di dalamnya lumer susu dan atau yogurt. Oke, menarik updaters. Ternyata Ibu Elis ini masih mempertahankan pakem keluarga tentang yogurt dan susu, tapi bisa terus berinovasi dengan produk lainnya. Iya. Ibu kalau bicara inovasi kan banyak juga teman-teman pengusaha yang udah aja jual yang ada, tidak harus meneliti dan lain-lain. Apa yang menjadi motivasi Ibu harus sampai meneliti gitu, menemukan resep baru mungkin ya, hasil karya Ibu sendiri. Gitu. Saya menurut saya ya, kalau kita ingin mempunyai produk yang diperhatikan orang, laku di pasaran, kita harus mempunyai ciri khas. Kita harus berbeda dari yang lain. Dan menurut saya kan bukan ahlinya ya, dan menurut saya itu bukan sebuah hambatan. Siapapun sebetulnya bisa berusaha asal satu syaratnya kemauan gitu. Harus ada kemauan, dan buktinya saya adalah orang yang tidak memiliki ilmu perkuehan secara akademis ya, karena saya akademisnya dari dunia pendidikan. Tapi ternyata dengan ketekunan saya meneliti gitu kan bagaimana ini biar menghasilkan sebuah produk yang bisa berbeda dari yang lain. Jadi Mas boleh nanti lihat ya, di kami itu ada 25 jenis cookies. Hampir semua itu tidak ditemukan di tempat lain. Karena hasil penelitian semuanya hasil penelitian saya. Saya memang hobinya begitu ya. Di awal-awal usaha ibu saya juga sering protes gitu kan. Di rumah saya itu sering ada kue-kue yang tidak termakan. Padahal itu hasil penelitian yang gagal gitu kan. Karena saya tidak sekolah di bidang boga ya, jadi saya coba gagal, tapi tidak apa-apa menurut saya, sampai akhirnya menemukan sebuah resep yang benar-benar saya inginkan. Dan itu ada tempat yang lain ya Bu ya? Iya, yang paling lama penelitiannya adalah yogurt cookies ini. Yogurt cookies? Iya, yogurt cookies, karena ternyata lumayan susah ya menggunakan yogurt ke dalam sebuah adonan yang menghasilkan kue yang teksturnya benar-benar garing. Nanti Mas boleh deh dicicip. Oke, kita coba sekarang kayaknya. Ya, ini Bu yang yogurt dulu ya. Ini kan dari yogurt ibu saya ini, dari Liseli yogurtnya. Ini bahan baku awalnya yogurt ya? Iya, yogurt Liseli saya bentuk menjadi cookies. Ini cookiesnya cookies yogurt rasa mangga. Iya, ada beberapa jenis, ada rasa mangga, rasa strawberry, blueberry, ada gula aren, banyak sekali. Saya coba dulu Bu. Mangga. Garing Bu ya, renyah Bu.
nggak kayak yogurt gitu bahan itu. Dan di situ tingkat kesulitannya karena yang saya tahu kalau dari yogurt itu biasanya kuenya hasilnya lembab. Ya lembab, jadi susah untuk kering. Karenanya kenapa saya bilang penelitian terlama adalah membuat cookies yogurt ini. Tapi sekarang jadi yang bestseller sekarang alhamdulillah jadi ada 2 yang terbaik. Yang pertama adalah kue wijen yang ini. Yang kedua ini, oh ya ini pernah dia dapat penghargaan dari Sagu Tani tahun 2001. Saya sebut merek nggak apa-apa ya, karena semua orang juga tahu kok merek itu memang mengadakan award waktu itu penghargaan dan saya memenangkan juara 2. Dengan produk yang ini Bu ya? Iya, produk yang ini. Ini juga sama dari yogurt Bu ya? Saya coba. Kalau ini enggak, ini dari wijen. Jadi kami akhirnya usahanya jadi ngerembet kan. Kalau sudah laku yang satu, saya berpikir lagi bikin apa lagi gitu kan. Nah saya buat ini dari wijen, dan kenapa saya bilang ini bestseller saat ini? Karena kue wijen ini sekarang sudah bekerja sama dengan toko kue Nyonya Lim Bandung. Chef Asen ya, Chef Asen itu sangat berkenan dengan kue ini. Dan beliau sudah langganan setiap bulan itu dia minta saya mengirim ke Bandung itu rata-rata 1-2 kali per bulan, dan sekali pengiriman itu 200 sampai 300 toples yang ini nih. Setiap bulan itu Bu? Setiap bulan. Jadi saya sudah memiliki pasar tetap. Oke, dan rutin dia setiap bulan. Saya boleh coba ini Bu ya? Boleh. Berarti sini ada namanya Kataji Kuliseli ya? Kataji Kuliseli. Tetap ada liselinya. Itu kan artinya, itu kan bahasa Sunda ya. Kataji itu artinya terpesona. Jadi saya ini terpesona oleh liseli. Liseli yang produk ibu itu? Iya, produk ibu saya. Karena terpesonanya saya dengan liseli, jadilah saya membuat karya seperti ini. Oke, kita coba dulu ini Kataji. Berarti disebutnya kue apa ini Bu? Itu kue wijen aja. Wijen aja. Bahan itunya yang dominannya wijen. Wijen ya. Saya coba Ibu ya. Iya. Kataji Kuliseli ya. Ini terpesona. Bukan noga kan ya? Mirip noga tapi bukan Bu ya. Tapi bukan. Oke ya. Kalau teman-teman tahu noga mirip. Kayak ini ya, kayak onde-onde tapi kering. Iya betul. Nah gitu. Tapi beda kalau onde tapi ketan, ini bukan. Oke Bu, kembali ke usaha Ibu ya sekarang. Yang saya tahu juga Ibu adalah seorang tenaga pendidik, seorang guru Ibu ya. Guru. Ini kan kalau dilihat dari segi ilmu mungkin tidak selaras ya. Tidak selaras. Tapi bagaimana Ibu bisa menyambungkan ini kepada para siswa supaya juga punya semangat usaha gitu Bu? Nah itu kebetulan saya guru bimbingan dan konseling ya, di mana seorang guru BK itu adalah orang yang harus bisa memotivasi anak didiknya, yang salah satunya untuk menjadi generasi mandiri gitu ya. Dan kebetulan saya seorang guru penggerak Pak, seorang guru penggerak di Kabupaten Sukabumi. Jadi saya juga punya tugas tambahan nih untuk menggerakkan orang-orang gitu. Jadi saya menggerakkan para siswa saya juga untuk bisa menjadi insan yang mandiri. Dicontohkan dengan gurunya. Jadi saya nggak cuma berkata-kata sama anak-anak kalian harus mau berwirausaha dan sebagainya. Tapi saya sendiri ngasih contoh dulu, ini loh seperti ini ya, yang namanya berwirausaha. Karena Ibu sudah melaksanakan. Saya sudah melaksanakan. Jadi ketika saya mengajak orang lain pun, saya tidak hanya omong kosong, tapi memang sudah saya laksanakan. Oke, Chef Abiaters, menarik tadi juga sudah kita coba beberapa produk dari Kataji Kuliseli dan juga peran Ibu sebagai guru juga ingin memotivasi anak didiknya. Ibu terakhir mungkin lebih kepada apa peran pemerintah selama ini dalam mendorong produk Ibu dan juga di dunia ekonomi seperti ini gitu Bu? Iya, saya kan selama ini memang banyak berkecimpungnya bersama-sama dengan Liseli ya, dan alhamdulillah sebetulnya kalau cookies walaupun tadi saya bilang dari tahun 2011, tapi itu baru coba gagal, dan akhirnya ini baru berkembang ketika saya seriusi gitu ya. Saya seriusinya itu kalau untuk cake dan cookies di tahun 2021 ketika awal pandemi 2020-2021 awal pandemi, dan peran pemerintah untuk saya itu sangat terasa ya, karena melalui Liseli, karena kalau ke saya masih usaha baru, jadi mungkin belum, kalau pembinaan secara langsung untuk Katajinya mungkin belum begitu banyak ya, tapi melalui Liseli gitu. Jadi saya sekarang sangat merasakan peran pemerintah itu, banyak sekali saya dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang di ininya sama pemerintah gitu. Oke, di hayat pemerintah, difasilitasi. Ya, seperti saya bisa bertemu dengan Chef Asen itu yang memiliki toko kue Nyonya Lim, itu salah satunya dalam kegiatan BIPHEK, itu Bajar ya di provinsi di Bandung.
bisa bertemu di sana karena saya dibawa oleh pemerintah. Pemerintah, oh iya, peran pemerintah juga sangat Kalau saya kuat ikut ya. itu bayar standnya lumayan, Iya. Mas. Berarti pemerintah juga tetap mendorong keberadaan sangat UMKM di Kabupaten Sukabumi. Oke Bu, tadi Ibu sampaikan peran pemerintah sangat kuat dalam mendukung Ibu. Mungkin kalau kita bisa sebut pihak yang mendukung siapa aja waktu itu Bu? Iya, yang saya rasakan memang saat-saat ini walaupun usaha saya ini sebetulnya belum begitu lama ya Mas ya, belum 5 tahun cookies ini gitu. Yang paling banyak berperan saya rasa adalah dari kemarin ada kemitraan antara PKK dengan Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Perindustrian serta Perdagangan. Oke. Kemudian saya juga kemarin mendapatkan kunjungan dari Kementerian Perindustrian, alhamdulillah, dan mereka sudah sangat antusias dengan produk kami ya. Mereka juga mensupport gitu bahwa kedepannya mereka akan terus membina saya. Oke, Ibu kan sekarang kalau kita bicara Ramadan mendekati Lebaran ini, Itu. pasti orang banyak ingin cari kue gitu. Kalau orang mau beli produk Kataji ini dari di mana Bu? Sebetulnya Kataji ini dipasarkan secara offline dan online ya. Kalau di Sukabumi, Tok Serba Selamat ada. Kemudian di titik juara UKM yang dekat Lapang Merdeka juga ada. Kemudian di Amador, di Drop and Press, dan di toko Asri itu yang offline ya. Kemudian yang kalau online bisa melalui saya langsung ke nomor WA saya atau Facebook pribadi saya. Tapi juga untuk penjualan online saya memiliki tim pemasaran, masih saudara saya juga. Tim pemasaran itu membuka toko di Shopee dan Tokopedia. Jadi sekarang pemasarannya sudah alhamdulillah merambah. Di TikTok juga ada ya, jadi Di mana-mana berarti bisa di TikTok didapetin. juga ada dengan mudah. Dan untuk khusus sebetulnya tidak hanya hari raya ya, bahwa kami itu menyiapkan hampers ya, hampers cookies berbagai bentuk. Bisa nanti kalau misalnya bisa menghubungi saya langsung, ada bentuk apa saja itu banyak. Itu biasanya apalagi di saat Lebaran seperti ini pemasarannya melonjak tinggi. Oh, pasti ya. gitu ya. Tapi produk saya ini benar-benar berbeda dari yang lain karena saya tidak menyiapkan kue Lebaran. Dalam arti saya tidak membuat kastengel, saya tidak membuat nastar gitu. Jadi saya tidak ingin bersaing dengan orang dalam hal rasa, tapi saya biarkan saya dengan bentuk saya yang Hasil menciptakan. ya. Dan ternyata walaupun saya tidak membuat kue Lebaran, justru di saat Lebaran pemasaran kue saya meningkat. Berarti cocok juga buat kue Lebaran Ibu Iya, ini. ternyata kue-kue seperti ini pun malah kata mereka bahwa ini adalah sesuatu yang Baru berbeda. ya, baru berbeda dari kue-kue yang lain. Iya, kata mereka kalau misalnya tiap Lebaran selalu kastengel, nastar, yang seperti itu kan ya. Kalau sekarang saya menyodorkan alternatif ada 25 jenis cookies yang bisa mereka pilih dengan kemasan kami variatif juga. Ada yang 200 ml yang seperti ini ya. Kemudian ada yang 600 ml dan satu lagi ada yang 1000 ml. Dengan target, maksud saya kenapa ada tahapan seperti itu biar harganya juga bisa dijangkau oleh berbagai kalangan. Oke, mantap Ibu, semoga sukses selalu buat Kataji terima dan juga kasih. Laseli. Updaters mungkin sekian dari saya Osa Batiar Kamsah. Kita bertemu di Bincang Bisnis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.